pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Pak Daniel, dan juga Rama Ramani, Bapak saudara-saudari, saya ucapkan selamat pagi. Tersujilah Sambuddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mari kita kembali beranjali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sabbe Satta Bhagavato Sukhipata. Semoga semua berbahagia. Satu. Ibu bapak saudara-saudari, senang sekali pada pagi hari ini saya kembali diundang untuk menyampaikan dakwah. Hari ini hari Minggu akhir dari Oktober 2021. Seharusnya hari ini yang menyampaikan dharma adalah sahabat saya, kalau tidak salah Rama Gepi atau Ramani Santi. Namun karena Ramani Santi sedang berobat, mengalami sakit, akhirnya beliau minta saya untuk menyampaikan dharma menggantikan beliau. Saya cek jadwalnya dan masih oke, karena nanti sore saya baru ada tugas kembali pemberkahan di Wihara Nimala. Namun memang beberapa hari ini cuaca yang kadang hujan, angin, panas, kadang membuat kondisi kita bisa berubah. Beberapa hari ini saya mengalami flu, suara saya gak sedikit. Namun dalam proses pemulihan, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya juga bisa kembali pulih dan bisa menyampaikan dharma dan berbagi kembali dengan para umat sekalian. Kalau saya bercermin, tahun lalu Oktober tanggal 2 saya kena COVID. Namun karena OTG jadi tidak terlampau parah, hanya demam-demam gitu ya, dan itu pun bisa diatasi hanya dengan beberapa hari, namun tetap isolasi mandiri. Banyak sahabat kita yang dulu barangkali bersama kita, namun pada saat COVID melanda, banyak yang tumbang sakit, dan barangkali di sini juga ada yang penyintas COVID. Mudah-mudahan ya, tidak sampai kena 2 kali, ya, seperti itu. Ibu bapak saudara-saudari, kalau dahulu barangkali COVID adalah sesuatu yang menakutkan. Kalau sekarang kita bersyukur COVID sudah mereda dan kita bisa melakukan puja bakti. Namun kalau kita kilas balik, terutama di gelombang 2, banyak saudara-saudara kita yang berjatuhan. Termasuk salah satu saudara dari kerabat saya. Saya sepupu dengan saudara saya ini dan akhirnya harus meninggal. Pada pagi atau siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengurangi kemerokatan.
Minggu lalu saya juga melihat tayangan dari Wihara Punya Samparan yang menyampaikan nama Ramadhan. Bagus sekali. Saya lihat sejelas fakta kehidupan ada 8 kondisi dunia yang memang harus mau tidak mau kita akan terima. Ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, acara ini membawa manfaat yang sangat besar. Karena apa? Andai kata tidak hadir pada siang hari ini, ibu bapak akan menyaksikan siarannya melalui streaming YouTube yang nanti akan diupload oleh saudara Andre. Kita bersyukur punya anak muda yang satu ini, ya. Karena apa? Karena mau membantu Wihara Punya Samparan. Termasuk saudara kita Niki, ya, tadi sudah membantu, dan juga para pengurus yang mau memimpin puja bakti, yang mau memimpin lagu, ya, Ramani 5. Ya, boleh kita kasih apresiasi tepuk tangan. Nah, ibu bapak saudara-saudari, kita akan lihat slide pertama. Ya. Nah, saya kasih video dulu. Barangkali pernah dilihat ada monyet, dia yakin ada seorang pemburu masukin makanan ke dalam lubang. Ya. Tuh dimasukin sama dia. Monyet itu tahu bahwa seorang pemburu itu akan taruh makanan di tempat itu. Lalu diperhatikan si pemburu monyetnya itu ngumpet. Ngumpet tahu ya? Jadi, lalu si monyetnya ngeliatin tuh. Karena dia tergoda, maka si monyet ini menghampiri lubang tersebut. Dia intip, dia masukin tangannya, dia ambil makanannya, namun dia terjebak. Dan akhirnya monyet itu Now he lets go when it's too late. Ibu bapak saudara-saudari paham maksudnya? Kalau monyet itu pandai, maka monyet itu akan melepaskan makanannya dan dia kabur. Tapi karena monyet itu diliputi oleh kebodohan, maka monyet itu tertangkap. Kenapa dia diliputi kebodohan? Karena dia masih memiliki keserakahan. Dia menggenggam kuat, menggenggam erat makanannya, sehingga ia tidak bisa terlepas. Itulah cara yang dilakukan oleh para pemburu zaman dulu ketika menangkap monyet. Ini tidak boleh dilakukan oleh kita kalau menangkap monyet, ya. Tapi ini adalah respon dari batin kita. Kenapa kita masih terus lahir dan lahir lagi? Karena kita masih punya kebodohan batin. Kita masih menggenggam erat-erat apa yang kita miliki, yang kita rasa punya kita. Namun sebelum sampai kepada topik judul mengurangi kemelekaan, saya akan sampaikan ada 2 hal yang selalu dipikirin, terutama oleh orang-orang tua. Apakah anak muda juga memikirkan hal ini? Saya rasa orang tua maupun anak muda juga suka memikirkan hal ini. Yang pertama, hal yang selalu dipikirkan adalah memikirkan masa lalu. Ya, masa lalu selalu dipikirkan. Coba ya, kalau saya misalnya menikah sama si A, coba ya kalau saya tinggal di sana, coba ya kalau saya bersama dengan dia, selalu dipikirkan. Banyak selalu orang memikirkan yang lalu-lalu. Hidup di masa lalu adalah sebuah penderitaan. Yang punya suami, suaminya meninggalkan pasangannya, istrinya bersedih, ingat terus. Bukan ingat akan kebaikannya, tapi ingat kebersamaannya dan akhirnya jadi kesedihan karena telah ditinggalkan. Ini adalah hal yang kurang tepat. Orang-orang yang hidup di masa lalu adalah orang-orang yang kecenderungannya punya penderitaan. Lalu yang kedua adalah orang selalu memikirkan masa depan berlebihan.
Dulu ketika COVID, udah ada tetangga yang kena COVID, jangan-jangan saya kena COVID nih. Ya. Udah langsung batuk-batuk, langsung ngap. Padahal itu reaksi dari ketakutan. Atau memikirkan ya kalau misalnya yang sudah lanjut usia gitu ya, waduh nanti jangan-jangan saya ditinggal ini sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang merawat, bahkan nanti kalau meninggal bagaimana, ini ada yang ngurusin atau enggak, ya disembayangin apa enggak, betul? Nih saya tanya nih, Cir kalau umur berapa? Umurnya berapa? 70 lebih ya. Punya anak, punya cucu? Punya cucu. Pernah berpikir nanti kalau misalnya meninggal, kata ya, meninggal ada yang ngurusin apa enggak? Enggak pernah mikirin? Enggak pernah mikirin. Bagus. Ya, ada orang tua karena ketakutannya, walaupun anaknya banyak dia ketakutan. Nanti jangan-jangan kagak ada yang merawat. Kalau dimakamkan, kalau pernah didatangi. Atau kalau misalnya ada bahkan orang tua yang berpikir ketika anaknya misalnya nanya, gitu kan, Ma, nanti kira-kira bagaimana ya? Waduh, itu mah nyumpain mati. Yang begitu. Nah, ibu bapak saudara-saudari memikirkan masa depan yang terlalu berlebihan membuat kecemasan. Maka itu berusaha hidup saat ini. Andai kata memikirkan masa depan, jangan sampai membuat ketakutan, jangan sampai membuat kekhawatiran berlebihan. Kadang ya, kalau kita memikirkan masa depan yang berlebihan, kita muncul kegelisahannya saat ini. Kejadiannya belum terjadi, ketakutan, kecemasannya sudah terjadi. Ya, kadang pikiran ini pintar. Kejadian yang belum terjadi ini udah mikirin. Ya, kita misalnya punya salah di hari Jumat, hari Senin pasti diomelin ini judulnya begini panjang kali lebar, dipikirin terus sampai susah tidur. Padahal hari Senin tidak seperti yang kita pikirkan. Betul? Iya, kadang-kadang kita terlalu berlebihan. Makanya harus hati-hati. Nah, ibu bapak saudara-saudari, belajar mengenai kemelekatan ini penting. Kenapa? Karena ini ada dalam keseharian kita. Siapa di sini yang tidak melekat? Selama kita sebagai manusia yang lahir lagi, pasti kita punya namanya kemelekatan. Kemelekatan dalam kamus bahasa Indonesia artinya menempel benar-benar. Ya, lengket. Contohnya daki ini sudah melekat sehingga suka dibersihkan. Ya, daki nih teman-teman, ibu bapak punya daki kan ya, kotoran di kulit. Itu kalau cuma dibersihkan sama sabun sekilas hilang nggak? Nggak hilang. Kadang-kadang harus digosok pakai minyak kayu putih itu baru muncul tuh. Orang Benteng bilang meluruk. Ya begitu ya Cim ya, meluruk gitu kan. Ini harus digosok-gosok gitu kan. Kalau enggak pakai sabun biasa nggak hilang. Nah, menempel juga sama seperti itu. Melekat juga sama seperti itu. Pemelekatan sumber penderitaan. Ada satu judul di YouTube banyak yang bagus sekali. Nah, lengket. Mbak Pepanya sering bilang lengket. Hati-hati. Kalau lengket ya, kayak getah lengket susah banget itu, kayak lem susah banget untuk dilepasin. Kalau ada perangkap tikus nih kayak begini tuh, tikus itu ya dikasih makan, contohnya dikasih makan terus dia nempel, tikus itu bisa mati tuh, karena dia susah keluar dari jeratan perangkap lem tikus ini. Makanya dari ibu bapak ini tidak patut ditiru ya. Saya kasih contoh gini nanti ibu bapak langsung terinspirasi pakai lem tikus, bukan. Saya hanya ingin memberi contoh bahwa kehidupan yang dilengketi, kehidupan yang melekat pada apapun itu bisa menyebabkan penderitaan dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak saudara-saudari melekat pada apa sih? Yang paling sederhana biasanya melekat pada benda. Ada harta, ya seperti uang, rumah, tanah, motor, mobil, emas, perabotan dan lain. Ya. Dari hal kecil sampai hal besar yang terkait benda, ibu bapak bisa lekati. Hari ini kita parkir motor di depan katanya.
motor hilang. Nah, coba apa yang terjadi? Bisa nggak kita terima? Oh ya udah, tidak mudah. Jangankan motor, sendal hilang. Ya, habis kebaktian tiba-tiba sendalnya nggak ada. Ya, bisa menderita. Maka dari itu, ibu bapak, saudara-saudari harus bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang ketika kita lekati kita bisa menderita. Namun kalau kita belajar agama Buddha lebih dalam, sesungguhnya ini adalah hal-hal yang memang tidak perlu kita lekati. Ada orang yang mencari uang, misalnya sampai susah payah, bahkan mengorbankan waktunya begitu panjang, sampai ada yang nggak kebaktian. Buat apa? Buat nyari duit. Kita bahkan salut sama saudara-saudara kita. Pokoknya hari Minggu saya harus kebaktian. Toko tutup. Ya. Tapi bagi sebagian orang, nggak apa-apa deh, kebaktian mah nanti-nanti. Yang penting nyari duit dulu. Ada? Nah, ibu bapak, saudara-saudari, ada orang yang mencari uang sampai lupa waktu, sampai akhirnya sakit, dan uangnya habis buat berobat. Buat apa? Buat memuaskan nafsu indria, mendapatkan hal-hal berikut ini. Ya. Mobil, motor. Dulu saya ingat sekali satu cerita dari Andi F. Moya. Ya. Kalau misalnya bapak ibu pernah melihat tayangan televisi Metro TV ya, rambutnya pelontos, dia cerita. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup dia ketika dia belajar tentang pemaafan. Ini terkait dengan harta. Dulu dia punya trauma. Dia berpikir bahwa orang kaya itu orang jahat. Kenapa? Karena dia pernah naik sepeda sama temannya. Dia nabrak spion mobil orang. Pecah. Lalu orang kaya ini yang punya mobil nyari ini anak. Nyari sampai di rumahnya, dia ngumpet ketakutan. Andi F. Moya kecil ini. Ketika dia ngumpet, orang yang besar ini yang punya mobil ini marah-marah kepada ibunya. Pokoknya ibu harus ganti. Digantinya dicicil dengan cara membayar tiap bulan kalau ada jahitan. Ibunya tukang jahit, dibayar. Sejak saat itu dia trauma. Aduh, pokoknya dia pikir orang yang punya mobil adalah orang jahat katanya. Jadi kalau misalnya ada orang punya mobil dilihat dikempesin, dia benci. Sampai akhirnya dia besar, dia belajar tentang pemaafan, dia tentang kemelekatan, maka dapat inspirasi. Satu kejadian, ada orang bawa motor yang nempel mobilnya Andi F. Moya, udah besar itu kejadiannya. Apa yang terjadi? Dia ingat, ting, pesen. Dulu saya pernah melakukan itu. Maka kejadiannya bukan dia marah-marah, tapi kejadiannya dia tanya dulu, Bapak terluka atau tidak? Bapak ada yang luka atau tidak? Mobilnya misalnya baret, itu hanya sebuah mobil. Betul? Banyak orang di sini yang karena melekat sama harta benda, ia memegang erat-erat harta bendanya, sehingga itu menjadi penderitaan yang amat besar terhadap hidup. Ibu bapak punya kendaraan, ibu bapak punya kendaraan rusak, itu ada kebencian di dalamnya. Kebencian terhadap apa? Kalau dirusak sama orang, kebencian itu muncul ketika ada yang merusak mobil itu dan bapak. Atau rusaknya dengan sendirinya. Ya, tiba-tiba motornya mati di jalan Kodiki. Terus ketika motornya mati di jalan, dia marah sama siapa? Marah sama motor. Jadi kemelekatan bisa menimbulkan penderitaan dan juga kemelekatan bisa menimbulkan keserakahan. Hati-hati. Itu yang pertama. Benar. Yang berikutnya orang. Nah ini. Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Kalau masalah benda, ya waktu Jumat lalu saya ceramah di isi Patana. Kalau benda mah bisa lah Romo, ya benda hilang ya udahlah, belajar menerima. Ya. Tapi kalau orang belum tentu orang bisa terbebas dari kemelekatan
Karena apa? Karena orang yang dicintainya meninggalkan diri. Makanya pelajaran mengurangi kemelekatan ini saya bilang penting. Bukan hal yang mudah untuk kita praktikan. Ngomong mah mudah, tapi ketika kejadian tidak mudah. Yang punya orang tua, ya, mikirin orang tuanya, ya, takut orang tuanya sudah tidak ada. Yang punya pasangan hidup, mikir, jangan-jangan pasangan saya duluan dari saya. Atau yang punya anak, kalau anaknya sakit, cici ada mamanya di sini. Mana mamanya nunggu tangan? Mamanya ada? Mana ada? Apa mamanya ada? Mamanya mana? Oh, cici. Kalau anaknya sakit, kalau bisa milih lebih baik anak atau orang tua yang sakit sih? Mamanya yang sakit. Ya, karena sayang kan? Karena sayang. Saya rasa hampir semua orang tua jawabannya sama. Kalau ada anak sakit, diminta tukar, mana tukeran? Tuh cici, begitu orang tua. Kenapa? Ia tidak ingin anaknya menderita. Ia tidak ingin anaknya mengalami sakit. Tapi ibu dan bapak, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, maka kemelekatan itu akan membawa pada penderitaan. Karena tidak bisa menerima kenyataan. Bahkan Bante Panyawaro katakan ya, di awal-awal ceramah tentang mengurangi kemelekatan ini, ada percakapan Sang Buddha kepada Biku Anuruddha. Oh Anuruddha, sejak dulu sampai saat sekarang yang kuajarkan hanya dua, tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Kenapa orang bisa menderita? Karena orang memiliki keinginan. Kenapa orang memiliki keinginan? Karena keinginan itu diteruskan, dilekati. Dalam Paticca Samuppada dikatakan tanha pacaya upadana, seperti itu. Jadi, bisakah kita sebagai umat Buddha belajar ketika ada sesuatu yang terlepas dari kehidupan kita terkait dengan orang yang kita cintai, kita bisa menerimanya. Kita bisa menerimanya. Wajar Romo kalau sedih, tapi sedihnya jangan sampai berlarut-larut. Betul? Saya punya saudara. Ya. Mudah-mudahan kalau misalnya mendengarkan nih ya, di sini, ya cukup menyadari dan ikut berbahagia. Saudara saya tuh kena COVID, beda jauh rumah. Terus komorbid, mendadak sekali. Orang yang rajin ramah nilainya, aktif wihara. Bahkan ketika baca parita itu pakai Zoom karena COVID. Anaknya bilang, mama itu sosok yang luar biasa. Kalau diundang baca parita, jam 7, jam 6 udah siap-siap. Makan lebih cepat. Ya, takut apa? Takut ketinggalan. Rajin masih tahu, yuk kita baca parita, yuk kita baca parita. Seorang ibu, namun meninggal karena suaminya melekat kuat terhadap istrinya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sejak kematian istrinya, suaminya sedih, tidak mau keluar kamar, makan gak mau. Akhirnya sakit, terus meninggal. Saya bilang, ya maaf kakak, ya, itulah salah satu bentuk kenyataan hidup. Orang yang tidak bisa menerima pasangan hidup pergi dari hidupnya, maka ketika orang itu melekat erat, maka orang itu bisa kehidupan dunia. Dan saya bilang, ya itu bukan tindakan yang bagus, bukan tindakan yang tepat. Karena kehidupan ini, ya walaupun setia, ya ada cerita sampai entah gitu kan. Saya bilang itu hanya sebuah cerita. Seorang ayah kalau sudah belajar agama, ya terutama agama Buddha, yang mengerti kehidupan ini adalah perubahan anicca. Setiap orang bisa pergi dan kembali kepada kita kapan saja.
Maka selayaknya ketika ditinggalkan oleh orang yang dicintai, kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Itu akan terjadi ketika ibu bapak menyadarinya dan terjadi pada kehidupan bapak ibu. Mungkin hari ini ibu bapak, oh iya, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Namun ketika terjadi, coba ingat pesan saya. Segala sesuatu yang mungkin hadir kepada kita, ia akan juga berlalu dari kita. Betul? Makanya semakin sayang bisa semakin menderita. Romo kalau gitu nggak boleh sayang, boleh, tapi jangan melekat. Gitu. Seorang ibu yang nungguin anaknya, dia di balik jendela, kapan anak saya pulang, lalu menangis. Kenapa? Karena dia melekat terhadap anaknya. Anaknya udah nikah, tapi dia tidak bisa terima, ia terus minta anaknya kembali pulang. Menderita. Menderita bagi si ibu, menderita bagi si anak. Karena apa? Karena ada yang namanya kemelekatan. Kenapa kalau misalnya pemberkahan perkawinan sampai nangis-nangis padanya? Ya karena sukar menerima kenyataan bahwa seorang anak harus pisah dengan orang tuanya. Apalagi setelah pemberkahan anaknya dibawa ke Amerika. Jangankan ke Amerika, dari Taman Cibodas ke Grand Duta aja bisa nangis ya. Misalnya gitu ya. Oke. Yang ketiga, melekat pada keburukan. Nah, keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Orang tuh sadar atau tidak sadar sebenarnya masih melekat sama tiga ini. Udah tahu nih bikin kita menderita keserakahan itu, tapi kita melekati loh. Makan, lihat banyak yang suka, kita nimbrung, kita makan yang suka juga. Kadang kalau misalnya makan di tempat resepsi ya, kita bilang waduh gak sadar, kan semua pengen cobain. Makan kebanyakan bikin sakit perut, kadang-kadang udah tahu bikin sakit perut tapi masih kita makan. Ya, kopi misalnya, bagi yang suka sakit mah nih, misalnya lambungnya sakit gitu kan. Tapi kenapa? Karena diliputi kebodohan batin, diliputi keserakahan, tetap aja ngopi. Walaupun tahu bikin asam lambung naik. Nah, kebencian juga bisa kita lekati. Hati-hati sekali. Kita mudah tersinggung, mudah marah gitu kan dalam kehidupan kita. Ini dia melekat pada tiga hal ini. Nah, salah satu tulisan Bante Bodhinanda. Pernah kenal ya? Bante Bodhinanda. Ada Bodhi kenal ya? Dulu namanya Bante Piyaksila. Seorang biku yang menjadi teladan, menjadi contoh yang baik sekali. Saya salah satu yang banyak juga mendengarkan dan juga menyimak tulisan-tulisan bagus sekali. Salah satu judul bukunya Pulang. Ya, saya bawa. Ini dia. Buku ini jadi renungan. Tuh, ya bagus sekali. Di sini ada tulisan beliau. Bagus sekali. Ini seperti tulisan tangan ya. Di sini ada salah satu tulisannya dekat sekali. Judulnya dekat sekali. Bante sampaikan begini. Sumber kebahagiaan Anda merupakan sumber penderitaan Anda. Ya. Sumber kebahagiaan Anda adalah juga merupakan sumber penderitaan. Anak, istri, saudara, harta, teman, jabatan, reputasi, hewan peliharaan, serta semua orang yang Anda miliki memang bisa membuat Anda bahagia dan tertawa. Mereka semua membuat hidup Anda menjadi lebih berwarna. Namun berhati-hatilah, cepat atau lambat salah satu dari mereka itu pasti akan membuat Anda menangis, marah, kecewa, sedih, dan sakit hati. Bila waktunya sudah tiba, mau tak mau harus menerima, tunggu saja. Semua itu hanya masalah waktu. Jadi sesungguhnya sumber kebahagiaan dekat sekali dengan sumber penderitaan. Ya, kita bisa bahagia karena kita bersama anak kita. Tapi ketika anak kita membuat kita marah, ketika anak kita harus berpisah dengan kita, maka siap-siap kita menderita. Itulah yang Bante sampaikan, dekat sekali. Karena sumber penderitaan dekat dengan sumber kebahagiaan, dan sumber kebahagiaan dekat dengan
sumber penderitaan. Ya. Ini renungan bagus sekali. Makanya hati-hati. Andai kata kita punya rasa sayang, jangan sampai rasa sayang itu menjadikan kemelekatan dan kemelekatan itu menjadikan kita menderita. Dalam salah satu tulisan lain, Bante Bodhinanda sampaikan, cinta itu bukan menuntut, cinta itu melepaskan, cinta itu memberikan, cinta itu tanpa syarat. Kalau cinta dengan syarat namanya transaksi jual beli. Betul ya? Iya. Makanya kalau ada pasangan hidup di sini yang mengekang misalnya sampai sepertinya berlebihan, hati-hati. Bisa jadi dia tidak nyaman. Cuma senyum di bibir, lain di hati. Oh kayak lagu ya. Betul nggak ibu bapak? Iya. Seperti itu. Ma, aku mau ke wihara. Iya. Hatinya jengkel. Ada nggak? Ada yang begitu. Pasangan hidup mau ke wihara, cuma di bibir setuju, tapi hatinya jengkel. Jangan. Nah, ada kisah Ananda yang kaya tapi kikir ibu dan bapak. Karena kekikiran ini membuat orang melekat. Ananda ini orang kaya yang luar biasa, bukan Ananda yang membantu Buddha ya, tapi ada Ananda yang orang kaya tapi kikir. Dikisahkan di zaman Buddha ada seorang kaya raya bernama Ananda, dia punya anak namanya Mulasiri. Ananda ini pelit, dia tidak mau memberi, dia tidak mau berdana. Terus apa yang terjadi? Dia ngomong sama keluarganya, termasuk sama anaknya. Wahai keluargaku, saya ini kaya karena saya menimbun, dia bilang. Karena saya ini mengumpulkan, karena saya ini menyimpan, dia bilang. Kalau apa yang saya berikan kepada orang lain, maka harta saya akan berkurang. Dan kalau harta saya berkurang, maka saya lama jadi orang kaya. Pikirannya salah, keliru pandangan. Sehingga kadang-kadang anaknya suka, oh begitu ya papa saya ya. Ya udah. Sampai suatu hari malam-malam dia menyimpan 5 guci ya di sekitar pekarangan rumahnya. Guci emas. Guci emas ini dalamnya banyak uang gitu kan disimpan. Tapi malam-malam dikuburnya supaya apa? Orang-orang nggak ada yang tahu. Kalau sekarang udah aneh ya, kok Daniel ya. Kalau misalnya menyimpan uang di guci gitu, kebanyakan kan di lemari gitu ya, di bank gitu kan. Terus apa yang terjadi? Malam-malam digali, terus dicuci makanan lagi dengan harapan suatu hari anaknya, keluarganya bisa gunakan, dia bisa gunakan, nggak ada orang lain yang tahu. Namun anak-anak ini keburu meninggal, tidak ada yang tahu ini guci emas. Anaknya nggak disampaikan beritanya kalau dia punya harta. Karena kelahirannya yang dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebajikan, karena dia pikir, dia pelit, maka kemudian dia terlahir di kelahiran berikutnya jadi seorang pengemis. Ya, dia lahir di kandungan seorang ibu pengemis yang diceritakan ibu pengemis ini menderita karena kelahiran anaknya ini. Ya. Jadi Ananda sudah meninggal, akhir-akhir jadi seorang pengemis. Pengemis itu keliling, ya keliling karena anak ini dianggap membawa sial, maka anak ini ditinggalkan sama ibunya ketika ia sudah bisa mengemis sendiri. Singkat cerita, pengemis kecil ini ya luntang-lantung di jalanan tanpa orang tua. Lalu ia bertemu, sebelum bertemu Buddha, ia bertemu dengan sebuah rumah. Rumahnya bagus, ternyata itu adalah rumah Mulasiri. Ya, jadi Mulasiri sudah berkeluarga ceritanya, punya anak-anak. Anak-anak Mulasiri melihat ada anak kecil mau masuk ke rumahnya, nggak dikasih, diusir. Pengemis jelek, ngapain mau kesini? Pergi sana. Mulasiri mendengar ada anak kecil yang diusir. Mulasiri melihat, oh ada anak kecil yang diusir ya. Ya udah. Pas kebetulan ketika kejadian itu terjadi, Sang Buddha lewat, dan Sang Buddha melihat kejadian itu. Sang Buddha sampai di wihara memanggil tuan rumahnya, Mulasiri.
Dia minta muridnya tolong panggilkan mula siri. Ketika dipanggil mula siri ditanya, wahai rumah tangga mula siri, tahukah hal kejadian tadi pagi? Oh iya, Sang Buddha, saya melihat bahwa ada anak kecil seorang pengemis yang diusir dari rumah saya oleh anak-anak saya. Oh iya, tahukah kamu bahwa anak kecil itu adalah ayah kamu sebelumnya? Mula siri nggak percaya, ibu bapak. Mana mungkin itu adalah ayah saya? Yang saya tahu ayah saya sudah meninggal dan ayah saya itu kaya raya dulu. Iya, karena ayah kamu memiliki kekikiran, memiliki kemelekatan yang begitu luar biasa, maka ia terlahir sebagai seorang anak pengemis yang tadi pagi kamu usir. Oh, kata mula siri, buktinya apa? Buktinya silakan kamu cari kembali anak kecil itu dan kamu minta ia menunjukkan sesuatu. Ibu bapak saudara-saudari benar dipanggil anak kecil itu, ditanya, wahai anak kecil, kalau engkau mengetahui sesuatu tolong katakan kepada kami. Ya, kata anak kecil. Lalu anak kecil itu mulai mengingat-ingat, oh ya, dulu saya punya rumah gitu. Rumahnya ini adalah rumah yang mirip seperti ini. Padahal rumah mula siri itu sama dengan rumah bapaknya tinggalnya. Terus apa yang terjadi? Diingat-ingat lagi. Oh, dulu saya ingat. Anak kecil ini luar biasa ingatannya. Saya pernah menyimpan guci-guci emas sebanyak 5 dan ditempatkan di titik-titik yang ini. Dan benar saja ibu dan bapak, terjadi demikian. Setelah gali dibongkar, benar ada guci emas. Apa maksudnya ibu dan bapak? Ya, karena anak kecil ini terlalu melekat sama hartanya. Nah, kejadian itu akhirnya Buddha di akhir ceritanya mengatakan, ya, kalau misalnya seperti ini kata-katanya, ya, anak-anak ini milikku, kekayaan ini milikku, demikianlah pikiran orang bodoh. Apabila diri sendiri sebenarnya bukan miliknya, bagaimana mungkin anak dan kekayaan menjadi miliknya? Ia menganggap bahwa mula siri akan selalu bersama dia, padahal dia sudah lahir lagi jadi anak kecil. Ia menganggap bahwa kekayaan guci itu akan terus milik dia, padahal sampai akhirnya dia tidak bisa menikmati dari kekayaan. Makanya ibu bapak, maaf ya, kalau misalnya ada punya banyak kekayaan, ingat, kekayaan itu tidak kita bawa sampai mati. Kekayaan itu akan kita tinggalkan semua, dan kebajikan yang kita lakukan sebenarnya adalah harta. Harta untuk kita kemana setelah kelahiran ini. Ada orang yang berbangga duitnya banyak, tapi dia tidak bangga ketika ia kurang kebajikannya. Di bulan yang baik ini, kalau ibu bapak punya kesempatan berdana kepada ibu Anda, coba lakukan, karena itu bagian dari mengurangi kemelekatan. Setuju? Nah, ibu bapak saudara-saudari, bagaimana cara mengurangi kemelekatan? Ada 4. Yang pertama adalah ibu bapak coba renungkan bahwa semuanya itu tidak betul. Semuanya akan terpisah dariku. Ya, semuanya tidak kekal. Badan ini yang kuat suatu hari akan sakit. Terima sakit itu, jangan menolak. Orang yang menolak terhadap sakit adalah orang yang mendapatkan penderitaan 2 kali lipat. Saya sakit flu, saya terima saya sakit flu, tapi saya tidak pasrah. Saya diemin, saya terus harus optimis berobat supaya baik. Andai kata saya baik, suatu hari saya juga pasti akan mengalami sakit flu kembali. Bahkan ketika remaja ya, Pak Dandri, saya pernah bertanya kepada Romonya namanya Romo Kuatsun, papanya Chandra. Waktu itu saya masih remaja, kebaktian jadi umat. Saya tanya, Romo, saya suka flu, kenapa ya? Karena Suhendri punya hidung. Kalau Suhendri sudah tidak punya hidung, maka tidak akan terjadi flu. Betul? Iya, karena kita mempunyai badan jasmani ini, maka kita masih mungkin untuk sakit. Karena apa? Karena yang kedua ini adalah kita harus bisa sering merenungkan kalimat rapalin. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit.
aku tak akan mampu menghindari penyakit, aku wajar mengalami kematian, aku tak akan mampu menghindari kematian. Ya. Buddha sudah sampaikan dalam Abhidhamma Cawekana, segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Tuh, sudah disampaikan oleh Buddha. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar terpisah, wajar berubah dariku. Maka dari itu Ibu dan Bapak, parita renungan kali ini sangat penting untuk kita renungkan. Andai kata kita sakit, jangan menyalahkan lingkungan. Gara-gara tetangga nih kena COVID, saya jadi kena COVID. Jangan. Oh, kenapa mata saya yang dulu terang sekarang jadi rabun? Jangan menyalahkan matanya. Jangan menyalahkan dirinya juga. Kenapa? Karena bisa membuat menderita dua kali lipat. Orang yang sakit gigi menyalahkan kenapa giginya bisa sakit, menderitanya dua kali. Tapi kalau kita menyadari hidup ini berubah, yang sehat bisa sakit, yang sakit juga bisa mati, wajar. Kenapa ada orang yang sulit mati? Karena dia terlalu melekat terhadap apa yang dia miliki. Ya. Ada manusia. Saya sering baca parita kadang ada orang udah koma gitu, lama koma karena kalau ditanya banyak, dia masih melekat terhadap apa yang dia miliki. Dia masih mikirin rumahnya, dia masih mikirin apanya, dia masih mikirin saudaranya, anaknya, mamanya. Ya. Sehingga apa? Pikiran-pikiran itu membuat dia menderita. Menderitanya panjang. Dan kalau pikiran menderita itu pas putus nafasnya, orang bisa terprosok di alam-alam yang menyedihkan. Ya, jadi ini pesan nih, mumpung kita masih bisa mendengar, melihat. Kalau kita suatu hari, misalnya saya udah mau meninggal, ya, baiknya bagaimana Romo? Pesan untuk diri sendiri, jangan kebanyakan mikirin yang udah lalu sama yang akan terjadi. Pikirinlah, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Ada orang yang diingatkan atas kebajikannya. Ingat mama sudah rajin pelihara. Ingat mama sudah banyak berbuat baik. Oh ya, menimbulkan kebahagiaan. Dan kalau orang meninggal pas detik itu ia mengenang kebaikan yang lalu, tapi yang baik ya, ia bisa terlahir dalam hati. Karena kita yakin sama kebaikan yang kita lakukan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, itu yang kedua. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa hidup ini tidak kekal. Yang kedua adalah merenungkan parita kerap kali. Yang ketiga adalah lakukan perbuatan baik dengan berdana. Berdana merupakan salah satu cara untuk mengurangi kebelakangan. Ibu bapak masukin uang ke kotak dana itu perjuangan bagi sebagian orang. Dan tidak mudah bagi sebagian orang. Ya. Saya pernah kasih ilustrasi. Kalau ibu bapak sering berdana misalnya 20.000, andai kata ibu bapak hilang dari dompet 20.000, rasanya nggak berat. Karena apa? Karena ya sudah, anggap saja berdana. Ya, kalau pasti ikhlas nggak ikhlas ya sudah, anggap aja berdana. Betul? Tapi ternyata kalau misalnya ibu bapak biasa berdana 20.000, hilang 100.000, menderita ibu bapak. Ya, maka itu kalau kita biasa berdana besar, ada kata kehilangan besar, tidak masalah. Romo, apa harus hilang besar dulu? Nah, harus hilang besar dulu. Dengan proses belajar mendengar, belajar dhamma pada hari ini, itu pun menjadi modal. Andai kata ada yang hilang dari hidup kita, jangan terlalu menyesali. Karena terlalu menyesali tiada guna. Betul? Ada orang yang dipanah, cus kena tek. Jangan cari dulu siapa yang panah ini racunnya bahaya atau enggak, langsung obatin. Ya, seperti itu. Kadang kita sering menyalahkan orang lain atas apa yang kita lakukan sendiri. Nah, ibu bapak saudara-saudari, dengan berdana kita belajar melepas dan tidak melekat. Ya, belajar berdana. Ada manfaatnya ibu bapak berdana itu. Ya, ada manfaatnya. Nah,
Yang keempat, sadari munculnya ego. Kenapa sih orang bisa menderita? Karena ada ego di dalam dirinya. Ini milikku, ini punyaku, ya, ini milikku, ini punyaku. Kalau misalnya handphone Pak Daniel hilang, saya menderita. Coba saya tanya, kalau handphone Pak Daniel hilang, saya menderita nggak? Tapi kalau handphone Pak Daniel hilang, Pak Daniel bisa menderita. Kenapa? Karena menganggap handphone itu adalah milik Pak Daniel. Kalau ada orang lain, kita nonton TV ya, ada kecelakaan gitu kan, terus ada yang meninggal, ya paling kita cuma gitu. Tapi itu yang terjadi kalau misalnya anak kita yang meninggal, betapa menderitanya gitu. Kenapa? Karena menganggap itu dan itu adalah milikku. Selama orang-orang masih memiliki ini milikku, ini aku, ini punyaku, maka orang itu bisa melekat. Pelajaran tentang aku memang tidak mudah didapat. Makanya kalau misalnya ada seseorang yang dimarahin, dia menganggap kena tuh egonya. Aku dimarahin. Padahal siapa yang dimarahin? Kalau lagi tidur dimarahi, marah nggak padanya? Nah, ya betul kan? Ngomel-ngomelin, tapi lagi tidur ya. Kalau lagi tidur nyenyak kami ngorok, kita marah-marah. Kamu ya tidur ngorok ya, mau lagi tidur tuh dia, nggak tahu diri ya, kamu tidur ngorok ya, nggak tahu diri ya, gitu kan? Nggak marah yang diomelin. Kenapa? Karena dia tidak ada aku ketika lagi tidur. Tapi ketika dia sadar bangun, akunya mulai muncul. Seperti itu. Maka dari itu ibu dan bapak jangan mudah tersinggung, jangan mudah tersulut karena akunya ingin muncul. Ini wiharaku, ya ini wiharaku. Boleh kalau memiliki ini wiharaku, boleh, tapi secara dhamma kita jangan sampai menganggap ini benar-benar wihara kita. Sehingga apa? Kalau wihara kita misalnya hancur, kita jadi sedih. Ini anakku. Ini anakku. Kalau kita benar-benar anak kita jadi menderita karena menganggap ini adalah anakku, kita menderita. Jadi bagaimana Romo bahasanya? Boleh dalam keseharian ini anakku memang, tapi secara dhamma kita harus menyadari bahwa dia sebenarnya bukan anak kita. Dia adalah seorang yang memang memiliki panca khandha yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudari, mudah-mudahan yang keempat ini bisa kita sadari. Ketika ibu bapak dikritik, ibu bapak tidak dipuji, ibu bapak bahkan dicela, berarti muncul ego. Jangan munculkan ego. Seperti itu. Ini milikku, ini diriku, ini diriku. Itulah 4 hal cara mengurangi kemarah. Menyadari bahwa hidup ini tidak kekal, kita harus merenungkan kerap kali apa yang menjadi milikku, menganggap milikku akan terpisah dariku, akan menderita. Kita juga harus belajar berdana untuk melepaskan kemelekatan kita, mengurangi kemelekatan kita. Andai kata ada yang hilang, ada yang terpisah dariku, jangan membuat batin kita menderita. Dan ingat, ketika muncul ego, kita harus sadari. Kalau ego itu kita sadari, maka kita bisa jadi lebih bijaksana. Tidak tersulut oleh apapun yang terjadi di luar. Di luar hanya pencetus kita yang sebenarnya memutuskan. Ya, boleh di luar mendung, tapi kita tidak boleh mendung hatinya. Begitu katanya. Boleh di luar panas, tapi kita tidak boleh panas hatinya. Ya, karena apa? Di luar tapi kita yang memutuskan. Kalau ada orang marah sama kita, apakah kita harus marah lagi? Enggak, ibu dan bapak. Umat Buddha yang bijak adalah umat Buddha yang bisa mengerti harus merespon seperti apa terhadap kehidupan. Bagi jalan diserobotnya, gitu kan? Itu langsung tuh. Kan itu kan kondisi luar tuh. Tapi kan kita yang memutuskan kita mau marah atau tidak. Begitu juga dengan bahagia. Bahkan di sini dikatakan dalam buku Bodhinanda,
Kita itu berhak bahagia. Siapa yang melarang kita untuk bahagia? Bukan orang-orang kita. Kita sendiri yang melarang kita untuk bahagia, bukan orang-orang. Seperti itu. Nah, terakhir ada lagu.
ingat bahwa kasih Buddha mengajarkan kita tentang bagaimana hidup kita jadi lebih baik melalui ajaran yang beliau sampaikan tentang mengurangi kemelekatan. Berusaha tidak melekat, maka beban kita semakin berkurang. Ketika beban berkurang, maka kita semakin bahagia. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Saya akhiri, selamat siang. Namo Buddhaya. Saya kembalikan kepada pembicara.